واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jemaah Masjid Al-Abrar yang selalu mendapatkan rahmat Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali setelah beberapa saat kami absen. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, inayah dan rahmatnya kepada kita semuanya, amin. Saya lupa ini sampai di mana. Ayat 218. Kemarin 219, sekarang 220. Saya ulangi lagi aja yang 218 itu ya. Saya tadi baca 218. Baik, kita awali dulu dengan hadiah surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila middin ila hadratil anbiya'i wa mursalin wa syuhada'i wa salihin wa ahli ta'atik ajma'in wa ila hadar jami'i muassisi hadha al-masjid والمتبرعين عليه والقائمين بحقه وجميع المفسرين المحدثين المصنفين المؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Catatan saya 218. Ya, saya ulangi aja lah. Ya. Ayat 218 dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Ayat pendek ini sebetulnya ayat yang umum, tapi sebetulnya
kaitan dengan ayat yang sebelumnya itu yang penting. Karena pada ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sikap orang-orang kafir yang menyalahkan umat Islam. Ketika umat Islam itu hijrah ke Madinah, kemudian umat Islam itu selalu dizalimi oleh orang-orang kafir, dikejar-kejar, diusir dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah juga masih diancam akan dibunuh, sehingga orang-orang Madinah pada waktu itu baginda Rasul dengan para sahabatnya selalu membawa senjata, selalu membawa pedang untuk jaga-jaga, ya, karena selalu diancam oleh orang-orang kafir. Maka Allah kemudian mengizinkan kepada orang-orang Islam untuk berperang di jalan Allah karena terancam jiwanya gitu. Maka pada saat itulah baginda Rasul kemudian menyiapkan pasukan-pasukan terutama dari kalangan muhajirin. Ya, muhajirin itu orang-orang yang hijrah, ya, orang-orang Mekah. Karena yang terancam sebetulnya adalah orang-orang Mekah yang masuk Islam. Kalau orang Madinah kan orang lain. Jadi yang selalu terancam itu orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, dianggap ancaman. Rasulullah kemudian mengirim brigade-brigade gitu, ya. Tidak banyak, kadang-kadang 10 orang, kadang-kadang 7 orang, ya, untuk mengawasi orang-orang kafir barangkali mau menyerang gitu, ya. Termasuk orang-orang kafir yang berdagang dari Syam. Orang-orang Mekah itu biasanya berdagang ke daerah Syam. Syam itu daerah Syria. Sementara Madinah itu di utaranya Mekah. Sehingga orang Mekah itu kalau mau ke Syria lewat Madinah. Karena di Syria itu kan di utaranya Saudi, utaranya Madinah. Jadi orang-orang Mekah kalau mau berdagang itu pergi ke Syria atau ke Syam. Syam itu sebetulnya bukan Syria saja, ya Syria, ya Yordan, Lebanon itu termasuk Syria, ya termasuk Syam pada waktu itu. Orang-orang yang berdagang inilah kemudian dicegat oleh orang-orang Islam, ya, karena mau mengancam. Ada satu peristiwa yang penting, ya, di antara brigade-brigade yang dikirimkan, Rasulullah juga mengirimkan brigade, namanya brigade Nakhlah, karena ada tujuannya adalah ke daerah Nakhlah. Nakhlah itu daerah antara Mekah dengan Taif, jadi sudah dekat dengan Mekah. Itu ada 12 orang yang dikirim oleh baginda Rasul untuk mencari tahu kondisi orang-orang Mekah, menyelidiki orang-orang Mekah. Sebetulnya jarak antara Madinah dengan Mekah itu sekitar 450 meter, 450 kilometer. Nah, sementara Nakhlah itu sudah dekat sekali. Antara Mekah dengan Taif saja 70, sekitar 30 atau 40 kilo, ya, antara Nakhlah dengan Mekah. Antara Surabaya ke Gempola gitu, ya, 40 kilo. Begitulah Rasulullah mengirim
sesampai di Nakhlah, ya, Rasulullah mengirimkan surat yang harus dibuka di Nakhlah gitu. Begitu dibuka, nah, ternyata ada perintah Rasulullah untuk memata-matai orang-orang kafir, untuk mencari tahu orang-orang kafir itu mau menyerang Madinah itu benar apa enggak gitu ya. Nah, tiba-tiba ada orang-orang kafir Mekah mau masuk Mekah, jadi mau masuk ke Mekah. Nah, lalu diserang oleh umat Islam, ya. Nah, kebetulan pada waktu itu adalah waktu bulan haram. Bulan haram itu Rajab, ya, kemudian Ramadan, Syawal, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu dianggap Muharram, dianggap bulan-bulan yang dimuliakan. Menjadi adatnya orang-orang kafir, ya, bulan-bulan suci itu tidak boleh terjadi peperangan, tidak boleh terjadi pembunuhan. Ini orang-orang yang berangkat ke Nakhlah ini akhir Rabiul Akhir, ya, seperti saat ini kan Rabiul Akhir, ya. Ini berangkatnya Rabiul Akhir ini pas hampir pergantian dengan bulan Rajab. Wah, itu terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya orang kafir itu ada 4 orang sebetulnya, hanya ada 4 orang itu dipanah mati, yang 2 ditawan, yang 1 lari, terus barang-barangnya dirampas oleh umat Islam karena ada perintah oleh Allah disuruh berperang, ya berperang. Walaupun musuhnya hanya ada 4, ya, 12 berhadapan dengan 4 orang. 2 orang tawanan dibawa pulang ke Madinah, dan termasuk barang-barang dagangannya semuanya. Yang lari tadi itu melaporkan, ini rombongan saya dibunuh 1 orang, yang 2 ditawan di Madinah. Wah, rame ribut di Mekah itu. Wah, umat Islam sudah kurang ajar, ya. Umat Islam itu sudah mencederai bulan-bulan suci, ya. Padahal itu adalah kami agungkan. Diberitakan kemana-mana. Jadi Islam itu adalah jahat, gitu ya. Agama yang jahat, membunuh orang pada bulan suci. Orang nggak ada satupun yang mau membunuh orang bulan suci itu. Sejahat-jahat orang tidak berani membunuh orang pada bulan suci. Itu keyakinan mereka. Sehingga umat Islam pada waktu itu dibully lah. Jadi difitnah kemana-mana, wah Islam itu jahat itu. Rasulullah sendiri pada waktu itu menerima rampasan perang, kan itu namanya. Rampasan perang itu 1/5 menurut aturan, memang diatur di dalam syariat. Kalau perang atas nama agama Islam itu nanti harta rampasan itu 1/5-nya diserahkan kepada baginda Rasul untuk dibagi, ditasarrufkan. Yang 4/5 dibagi pada orang-orang yang ikut perang itu. Lalu 2 orang yang ditawan itu ada harganya. Biasanya kalau ditawan itu nanti kalau ingin selamat, ya ditebus dengan tebusan yang ya berapa gitu, ya. Atau kalau enggak ya dibunuh gitu. Begitu fitnah kemana-mana, sudah viral kemana-mana, sehingga Rasulullah pun akhirnya menyadari sebetulnya kami mengutus kalian itu bukan untuk membunuh, tapi kan untuk memata-matai saja gitu. Dan itu sebetulnya
saya mengutus jangan sampai terjadi, kalaupun terpaksa terjadi peperangan, jangan perang pada bulan suci. Ini. Saya tidak pernah memerintahkan pembunuhan pada bulan suci, kata baginda Rasul. Oleh karena itu akhirnya Rasulullah mengembalikan tahanan itu kepada orang-orang kafir, kemudian membayar tebusan karena ada yang terbunuh, dikembalikan. Baru setelah itu turun ayat yang sudah kita bahas beberapa saat yang lalu, membahas tentang sebetulnya mereka itu membuli umat Islam itu jahat katanya. Apakah kejahatan mereka tidak lebih jahat lagi ketika mengusir umat Islam sekian banyak, diusir dari kampung halamannya, dari tempat kelahirannya, meninggalkan harta bendanya dirampas semuanya, bahkan ada yang terbunuh juga, ya, umat Islam. Banyak yang kejahatan sampai baginda Rasul pun terusirnya itu karena mau dibunuh. Apakah bukan jahat itu? Jahatnya lebih jahat daripada hanya sekedar membunuh satu orang pada bulan haram, itu pun tidak sengaja, gitu ya. Itu isi daripada ada ayat yang sebelumnya. Tapi kemudian orang-orang yang berperang tadi itu merasa bersalah, merasa bersalah, walaupun sudah dijelaskan oleh ayat itu yang lebih jahat adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang berperang ini merasa bersalah, tapi sudah dijelaskan oleh Allah, sudah diampuni oleh Allah. Diampuni, dianggap nggak salah. Baik, kalau memang nggak salah, apakah kami mendapatkan pahala? Itu kata mereka yang berperang. Apakah kita mendapatkan pahala-pahala perang? Karena jihad fisabilillah itu adalah mulia. Jihad fisabilillah itu adalah ibadah yang paling hebat dan akan mendapatkan pahala yang besar. Karena sebetulnya mereka yang pergi ke Nakhlah itu tujuan utamanya adalah jihad di i'la'i kalimatillah, jihad untuk meninggikan agama Allah. Oleh karena itu mereka tetap merasa ada harapan, ya, kalau toh kami itu sudah diampuni, tidak dianggap berdosa membunuh itu, tapi apakah kami masih mendapatkan pahala berjihad? Itu loh. Maka turunlah ayat ini, ayat yang menjelaskan bahwa mereka adalah tetap dianggap orang berjihad, pahalanya besar. Ya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah. Apa yang berhijrah itu? Kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti, faraqu awtanahum, orang yang berpisah dari negerinya, meninggalkan negerinya dengan terpaksa. Ini sebetulnya makna daripada hijrah tidak boleh dimaknai seperti yang dulu pernah dikatakan orang yang transmigran itu dianggap hijrah. Ya enggak, transmigran itu hanya sekedar mencari penghidupan yang lebih layak, gitu aja, ya, bukan karena keimanan. Yang namanya hijrah itu dasar utamanya adalah karena iman. Orang yang beriman kemudian berhijrah itu karena keimanan, ya. Seandainya gak ada keimanan nggak akan berhijrah, gitu ya. Orang-orang yang meninggalkan negerinya, sebab kalau kita teliti orang-orang yang berhijrah itu ada yang kaya sekali, kekayaannya banyak,
ketika mau meninggalkan Mekah itu mau hijrah ke Madinah, itu harus meninggalkan semua hartanya dan meninggalkan rumah mewahnya, semua dagangannya semua ditinggalkan, tinggal pakaian yang melekat di badannya saja, baru bisa pergi hijrah. Nah, itu kan nggak sama dengan orang-orang yang kadang-kadang orang-orang mengartikan orang-orang yang dari desa pindah ke kota untuk mencari kehidupan yang layak. Misalnya orang pergi ke Jakarta cari kerjaan, nah, bukan hijrah itu. Jauh daripada nilai hijrah, karena yang namanya hijrah itu adalah dasarnya adalah keimanan untuk mempertahankan keimanan, bukan untuk mempertahankan hidupnya, bukan ya, untuk kehidupan supaya lebih layak, lebih kaya, bisa enak, hidup yang enak, bukan itu namanya hijrah. Hijrah itu adalah faraqu awtanahum, orang-orang yang meninggalkan negerinya. Meninggalkan negerinya itu dalam rangka mempertahankan keimanan. Wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, ya pada asalnya yang namanya jihad fi sabilillah pada waktu itu adalah kebutuhan jihad di jalan Allah, itu ya perang, karena memang saat itu yang dibutuhkan adalah perang. Kalau tidak perang nanti akan dibunuh oleh orang-orang kafir. Dan perlu diketahui umat Islam pada waktu itu adalah sangat lemah dari sisi persenjataannya, ya dari sisi kekayaannya. Yang namanya perang itu kan butuh dana. Minimal ketika mau pergi kan harus bawa bekal ya, bekal untuk di perjalanan ya. Itu orang-orang yang berjihad di jalan Allah, di i'la'i dinihi, untuk meninggikan agamanya. Oleh Allah disebutkan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi ini jawaban ketika mereka bertanya, apakah kami masih mendapatkan pahala di sisi Allah ketika kami berjihad, ketika kami membunuh kemarin yang dianggap salah itu, apakah masih mendapatkan pahala? Jawabnya ini, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka tetap mendapatkan rahmat Allah. Jadi mendapatkan pahala. Pahala apa? Ya pahala jihad yang disebutkan tadi, pahala hijrah, pahala jihad. Pahala hijrah itu tinggi. Orang yang hijrah itu nilainya sangat tinggi. Orang yang hijrah itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Makanya ada satu riwayat yang menyebutkan ya ummukum aqra'ukum, ya. Orang yang berhak menjadi imam itu adalah orang yang paling aqra gitu ya. Nah, kalau sekarang orang yang bacaannya sama antara satu dengan yang lain, siapa yang berhak kemudian? Ada yang menyebutkan aqdamuhum hijratan, orang yang lebih pertama kali hijrah daripada yang lain. Orang yang hijrah itu pertimbangan kedua setelah bacaannya bagus ya. Jadi orang yang menjadi imam itu, yang berhak menjadi imam itu adalah yang bacaannya bagus, yang menguasai Al-Quran lah, ya, apakah itu bacaannya, apakah itu hukum-hukumnya ya. Itu ya. Sekarang kalau ada dua orang, yang satu sama-sama aqra'nya, sama-sama pinternya ya, maka siapa yang didahulukan? Aqdamuhum hijratan, yang lebih dahulu melakukan hijrah.
Jadi nilainya tinggi. Hanya karena hijrahnya lebih dahulu, maka diutamakan menjadi imam daripada yang lain. Jadi orang tadi, mereka yang bertanya tadi itu sudah mendapatkan pahala hijrah, mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Oh, sudah sangat tinggi sekali. Ya, tentunya pahalanya itu adalah pahala masuk surga tanpa dihisap sama sekali. Itu jadi jawabannya bagi orang-orang yang masih ragu tadi, apakah dapat pahala apa enggak gitu ya. Bahkan mereka sempat bertanya kepada baginda Rasul dalam riwayatnya. Mereka menyatakan, ya Rasulullah, hab annahu la yuqaba alaina fima fa'alna. Ya, anggap saja kami itu sudah tidak mendapatkan dosa. Hab annahu la yuqaba alaina. Anggap saja kami sudah tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan dosa, ya. Fima fa'alna, terhadap apa yang telah kami lakukan, membunuh pada bulan suci itu. Fa hal natba'u minhu ajran wa thawaban. Maka apakah masih ada harapan kami mendapatkan pahala? Itu yang ditanyakan langsung kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Yang bertanya Abdullah bin Jahash, pimpinan brigadenya di antara 12 orang itu. Maka jawabnya adalah ini. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu akan mendapatkan rahmat Allah. Sebetulnya ungkapan yang ada pada ayat ini itu mereka akan mendapatkan harapan rahmat Allah. Masih harapan kan? Kenapa kok Allah memberikan harapan? Jadi kok tidak langsung memberikan surga? Oh, itu nanti akan masuk surga gitu ya. Kok tidak begitu? Kok Allah menyebutkan mereka akan mendapatkan harapan rahmat Allah. Masih berharap. Karena apa? Sebab yang namanya rahmat Allah atau pahala Allah atau surga itu akan didapatkan apabila setelah meninggal. Orang itu kalau sebelum meninggal kan belum tahu apakah akhirnya dia itu orang tetap beriman atau tidak. Bisa jadi setelah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Pahalanya nanti akan diberikan pada waktu di surga, di akhirat kan. Nunggu meninggal dulu. Bisa jadi orang itu sehari sebelum meninggal murtad. Nah, orang murtad itu ya atas hidayah Allah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah jadi murtad. Siapa saja. Dalam riwayat kan banyak, ada orang kiai besar, orang alim, orang yang sudah sufi, tapi pada menjelang wafatnya murtad. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan yarjuna rahmatullah, mereka akan mengharapkan rahmat Allah. Nah, padahal arti yang sebetulnya Allah memberikan rahmat Allah, langsung. Ini ada sebetulnya orang yang mengharapkan rahmat Allah itu hakikatnya adalah orang yang takut kepada Allah, gitu ya.
orang mengharapkan itu pasti ada rasa takut. Sebaliknya orang takut itu pasti ada mengharap, ada harapan kan itu. Ya, takut kepada murka Allah. Katakan gampangannya begini, orang ujian. Ujian saya takut nggak lulus. Berarti kan dia mengharap supaya lulus kan gitu ya. Tapi saat itu dia masih takut. Sama dengan kita ya, sebelum meninggal. Nah, keputusannya kan setelah meninggal masuk surga apa enggak gitu. Lah, kita takut ya murka Allah. Kalau Allah murka nanti masuk neraka. Ya. Mengharap ridha Allah. Kalau Allah ridha pasti kita akan dimasukkan ke dalam surga kan begitu. Sehingga yang dikatakan yarjuna rahmatullah, mereka adalah yang orang-orang yang mengharap rahmat Allah, berarti mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Artinya derajatnya tinggi. Ya. Orang yang takut kepada Allah itu pasti tidak akan melakukan maksiat. Pasti tidak akan melakukan maksiat. Sekecil apapun ya. Namanya orang takut nanti saya nanti dimurkai oleh Allah. Kalau berbuat maksiat pasti akan dimurkai oleh Allah kan begitu. Itu namanya orang-orang takut. Artinya apa? Yang disebut oleh Allah ulaika yarjuna rahmatullah, mereka orang-orang yang mengharap rahmat Allah itu adalah tingkatan tinggi karena mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ya. Orang-orang yang takut kepada Allah. Takut itu pasti ada harapan. Ya, harapan itu pasti ada takutnya. Mengharap pasti takut. Jangan-jangan nanti amalan kita tidak diterima oleh Allah misalnya. Itu aja rasa takut. Sehingga kita sangat heran kalau sekarang banyak orang-orang Islam itu melakukan korupsi. Itu sudah jelas melakukan korupsi, jelas tidak takut kepada Allah. Kalau takut nggak akan korupsi kan gitu. Nah, itu loh yang namanya ulaika yarjuna rahmatullahi. Ungkapan jawaban daripada pertanyaan yang tadi dikatakan apakah kita masih mendapatkan pahala gitu ya. Pertanyaannya begitu. Jawabnya kok mereka akan mengharapkan rahmat Allah. Kok jawabnya begitu? Maka sebetulnya itu adalah jawaban kepastian itu. Mereka itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah, pasti akan mendapatkan pahala karena takut kepada Allah. Karena mereka adalah mengharap, berarti orang-orang yang takut. Berarti ayat ini jawabannya gampang. Ulaika fil jannah, itu saja. Mereka itu adalah di surga. Cuma nunggu meninggal gitu aja. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurun lil mu'minin. Wallahu ghafurun lil mu'minin, dan Allah itu Maha mengampuni bagi orang-orang mukmin. Begini, memang orang-orang yang takut kepada Allah itu tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa kepada Allah. Ya, kadang-kadang sengaja, kadang-kadang tidak sengaja. Ya. Tapi kalau Allah sudah mengampuni, ya, artinya apa? Orang itu pasti ada dosanya, pasti ada dosanya. Kemudian kalau Allah menyatakan Allah mengampuni, kalau tidak diampuni berarti tidak ada dosa sama sekali, gitu. Wah, itu nilainya tinggi juga itu. Sebab kalau orang hanya takut saja, kan bisa jadi nanti bisa jadi nanti pahalanya bisa berkurang oleh dosanya, gitu. Tapi kalau sudah diampuni dosanya, maka utuh, ya, pahalanya itu pahalanya utuh, diampuni utuh, nggak ada sedikit pun, ya. Sehingga orang yang sudah diampuni oleh Allah itu
derajatnya lebih tinggi lagi daripada orang hanya sekedar orang yang takut kepada Allah saja, karena sudah diampuni. Kalau tidak diampuni nggak ada dosa sama sekali. Nah, Rahimun, Allah itu maha penyayang. Artinya apa? Sebetulnya Rahimun bihim ya. Jadi maha penyayang kepada orang-orang mukmin. Nah, menyayangi dasar daripada Allah mengampuni itu karena rasa kasih sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin. Ya, karena rasa kasih sayangnya Allah itulah kemudian Allah mengampuni itu sebetulnya. Jadi Ghafurun Rahim itu satu rangkaian. Maha mengampuni, maha menyayangi. Kalau hanya Ghafurun saja itu, ya Allah bukan dasar mengampuninya bukan karena Rahimun, tapi yang mengampuni itu aja. Tapi kalau sudah dikatakan Ghafurun Rahimun, Allah itu mengampuninya itu karena dasarnya sayang kepada orang-orang mukmin. Itu apa ungkapan yang disebutkan di dalam ayat ini. Sehingga nilai ayat yang sedikit ini adalah nilainya tinggi. Ayat ini pendek. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Walaupun ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang berperang, khususnya pada perang Brigade Nakhlah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh, tetapi karena ungkapan ayat ini adalah ungkapan secara umum, ya, maka ayat ini juga berlaku kepada kita semua. Cuma nanti kita akan bisa mengartikan hijrah yang dimaksudkan hajaru itu hijrah yang mana. Tidak mungkin hijrah yang dimaksudkan hijrah seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dulu itu, hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, oleh karena itu hijrah yang dimaksudkan bisa berarti hijrahnya orang-orang yang berbuat dosa, kemudian hijrah kepada sikap yang lebih takut kepada Allah, keimanannya tinggi, ya. Hijrahnya dari situ, dari selalu berbuat dosa menjadi tidak berbuat dosa. Itu bisa dimaknai seperti wajahidu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Itu kalau sekarang masih banyak jalan jihad di jalan Allah itu artinya meninggikan agama Allah. Banyak cara meninggikan agama Allah itu, ya. Banyak caranya, apakah dengan memberikan nafkah, bangun masjid itu, atau memberikan mengangkat derajatnya orang-orang fakir, ya. Atau banyaklah jihad di jalan Allah yang dimaknai selain perang, gitu ya. Artinya apa? Ayat ini masih berlaku bagi kita, ya, yang akan mendapatkan rahmat Allah dan akan mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan kasih sayang Allah, itu dengan syarat itu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Atau yang pertama adalah iman. Innal ladzina amanu, itu syarat. Ada tiga syarat mendapatkan rahmat Allah itu. Satu, amanu, beriman dulu. Tentunya iman yang kuat, kemudian hijrah, kemudian jihad fi sabilillah. Dengan tiga upaya inilah maka orang itu akan mendapatkan rahmat Allah yang dijanjikan oleh Allah, karena Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Begitulah ayat ini. Mudah-mudahan kita termasuk pada isyarat yang disebutkan oleh ayat ini semuanya. Ala niyatina ala ma nawayna wa ala man yasir salih ila hadarat an-nabiy al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa lana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'a awliya'illah wa ibadihi as-salihin aina makanu masyariq al-ardi wa magharibiha fi barriha wa bahri wa juha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسلنا بسر اسمك المسون. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع شيخ مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.